tunggu teman-teman yang lain ngeliat dulu ya. Halo teman-teman. Oke, udah makin banyak yang liatin Share Your Passion maratonnya dari Oriflame. Hai semuanya, semangat pagi. Walaupun kita sore-sore manja ini nge-live bareng di Facebook, tapi kita sama-sama mau semangat untuk belajar bareng ya. Hai. Perkenalkan, nama aku Novelita Sijabat, tapi nama panggungnya aku sering dipanggil dengan Mother atau Mama Deril karena statusku saat ini adalah sebagai full timer di Oriflame Indonesia dan dengan posisi sudah sebagai Director Oriflame. Sebelumnya aku itu adalah seorang engineer di salah satu perusahaan perusahaan asing yang cukup oke ya sebagai seorang ibu rumah tangga bekerja di tempat itu. Tapi kenapa sih aku mau mengerjakan Oriflame? Yang pasti karena aku melihat peluangnya sangat bagus, sangat cocok, dan aku mengejarnya sesuai dengan ketertarikanku akan Oriflame. Oke, aku udah mandi, Bu. Salah situ orang. Saat ini aku diberi kesempatan oleh manajemen Oriflame untuk cerita ke teman-teman sekalian cara kerja kejar senior manager. Nah, prestasi yang bisa seorang mother kerjakan mengejar senior manager hanya waktu 2 bulan saja. Saat itu aku mengerjakan Oriflame, join di Oriflame itu tanggal 19 Juni 2019 dan closing senior manajernya di bulan Agustus. Apa aja sih yang aku kerjakan? Yang paling penting saat itu adalah mengubah mindsetku mengenai bisnis Oriflame. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah mendapatkan nomor konsultan di Oriflame tapi tidak mengerjakan dengan baik. Yang pertama, banyak banget orang-orang yang fokusnya aku udah mengerjakan ini itu tapi tidak mendapatkan hasil segini gitu. Sebenarnya itu yang harus dirubah, bahwa mengerjakan Oriflame ini adalah sebuah bisnis. Kita bukan menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan atau kuli corporate. Jadi ketika kita udah di awal deal janji mengerjakan ini akan mendapatkan hasil segini, enggak. Jadi kita mengerjakan ini sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan, dan ini adalah bisnis. Balik lagi, ini adalah bisnis. Nah, yang pertama aku sudah membuka mindsetku bahwa aku mengerjakan bisnis, jadi aku akan mendapatkan gaji yang aku mau sesuai dengan cara kerjaku. Cara kerjanya gimana? Oke, yang pertama banget aku harus paham bahwa bisnis Oriflame itu ada success plan-nya dan harus pintar tentang sistem kerja dari Oriflame sendiri. Kemudian aku harus melihat success story dari orang-orang yang ada di Oriflame. Ya, aku mengerjakan Oriflame ini benar-benar sudah dalam metode milenial. Jadi pastinya sudah banyak banget orang-orang yang sukses di Oriflame ini yang sebelumnya dengan metode yang lama dan sudah metode milenial. Dan aku melihat apa sih peluang yang bisa aku kerjakan dengan metode yang sangat milenial ini. Yang pasti ketika aku sudah pintar secara sistem, secara program kerja yang disediakan Oriflame, dan aku sudah memiliki success plan yang sangat oke untuk dijelaskan ke banyak orang, hal itu yang aku coba ceritakan ke banyak orang. Ya, kita memang harus rajin-rajin cerita di Oriflame ini ya. Yang pasti ceritanya ada secara online dan ada secara offline. Secara online itu sih sebenarnya kurang lebih sama aja dengan kita mempresentasikan apa yang kita tahu. Kalau misalnya teman-teman sekalian yang sering lihat ada orang-orang yang presentasi di depan umum, sama aja sebenarnya dengan kita cerita-cerita di sosial media. Bedanya kita meng-create presentasi kita itu dengan sangat baik sehingga pembacanya itu tidak boring gitu. Jadi bagaimana kita harus tahu kayak zaman sekarang nih, customer yang biasanya kalian tuju siapa? Misalnya yang zaman sekarang ini kan banyak banget ibu-ibu milenial. Ibu milenial tuh sukanya apa? Suka sosial media, tapi yang gimana? Yang keren-keren. Ya udah, akhirnya Mada sendiri belajar bagaimana meng-create suatu presentasi dengan sangat menarik untuk orang-orang tidak boring membacanya. Itu yang pasti ya, secara online dikerjakan presentasinya dengan bagus, atau kurang lebihnya kita menceritakan bagaimana branding personality kita. Jadi
sebenarnya begini teman-teman, banyak orang-orang yang ngerjain bisnis ini tuh people join you gitu. Jadi orang-orang kenapa mau join ke Madar itu lebih melihat novelnya gitu. Jadi karena mereka yakin gini, ketika saya akan join bisnis dengan novelnya punya kepemimpinan yang baik, punya cara kerja yang baik, mereka yakin menduplikasi cara kerja novel, maka mereka akan bisa sama suksesnya dengan novel. Nah, setelah saya menceritakan ini banyak, saya nggak lupa untuk jemput bola. Jemput bolanya apa? Kita ada presentasi. Nah, pasti banyak banget orang-orang yang ketika kita udah cerita, tapi dia nggak akan komentar. Nah, kita coba tanya, gimana? Tadi udah ngeliat kan, aku cerita-cerita tentang Oriflame, tertarik nggak join? Atau aku biasa nanya, aku sekarang lagi ada bisnis Oriflame, ada waktu nggak buat aku jelasin? Yang pasti bagaimana kita yang datang door to door secara online ke setiap banyak orang punya, aku selalu punya bank nama ya, bank nama ke orang-orang, aku tuh punya bank nama setiap hari, dan aku punya target setiap hari mau rekrut berapa orang setiap hari yang door to door secara online-nya. Jadi itu yang selalu aku follow up setiap hari. Tapi kalau mereka sudah menolak aku tidak menyerah untuk satu pintu. Aku akan cari pintu-pintu yang lain. Kalau teman-teman pernah dengar itu pendiri KFC, tahu kan ya, saat itu dia ketika membangun bisnisnya, nggak semua orang langsung tertarik dengan apa yang sudah dia sediakan, apa yang sudah dia masak gitu. Dia door to door kesana kemari untuk mencari customer. Sama dengan bisnis Oriflame, kita memang harus berani door to door, jadi tidak menyerah, tidak pantang menyerah. Bahkan aku sering-sering bilang ke teman-teman sekalian atau downline-ku, kalau mengerjakan Oriflame ini, kalau masih ditolak 1 atau ditolak 2 orang, itu namanya nggak sukses di bisnis Oriflame. Tapi kalau sudah ditolak banyak orang, artinya kita sudah mengetuk pintu banyak orang, dan peluang kita untuk ditolak makin banyak, tapi penerimaan itu jauh lebih banyak. Karena kalau kita merekrut orang dalam jumlah kecil, dan yang join ke kita dalam jumlah kecil, kita hanya fokus pada yang menerima kita. Contoh, kita prospek ada ke 50 orang. Yang join ke kita hanya ada 1 orang. Pasti kita jadi males-malesan, atau mungkin aku sudah begini, aku sudah begitu, kita banyak mengeluhnya gitu. Sementara kalau kita melakukan prospecting dalam jumlah yang lebih besar, kuantitasnya yang lebih besar, walaupun kita ditolak 98 orang, tapi yang menerima kita hanya 2 orang, artinya kita terfokus pada orang-orang yang menerima kita ada 2 orang tadi. Jadi kita bahagia banget. Nah, itu tadi teman-teman, coba dicek catatannya. Sudah melakukan door to door online-nya ke berapa orang gitu. Kalau Madar sendiri, kenapa bisa 2 bulan saja mencapai senior manajernya? Karena sudah ada sekitar 1000 orang yang Madar coba ajakin untuk join Oriflame. Jadi teman-teman coba dicek itu. Jadi apa ya, kita tuh nggak bisa, maksudnya gini, dia gimana ya cara kerjanya, dia gimana ya, nggak bisa cuman kayak gitu. Kita juga harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin apa yang sudah kita kerjakan dengan baik, konsisten. Nah, setelah kejar bola bagaimana? Nah, kita kejar bola ngapain sih? Kita cerita itu ngapain sih? Yang pertama, kita ini kan kalau 12% kita dikatakan adalah beauty influencer. Iya benar sekali. Karena memang tugas kita ketika kita presentasi ke orang lain, kita memang harus nge-influence orang lain. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman sekalian nih, kalau udah presentasi sebaik mungkin, tapi nggak ada yang tertarik, coba dicek lagi, direview lagi cara kerjanya. Apakah sistem yang kita sediakan itu tidak nge-influence orang, tidak tertarik? Apakah kita cuman mengerjakan itu rutinitas, tidak mengerjakan dari hati? Itu dicek juga. Jadi teman-teman sekalian, coba pastikan cara kerjanya ketika presentasinya ya. Sudah presentasi, sudah jemput bola, evaluasi kerja. Kemudian ketika bersik ya. Ketika ada yang join ke kita, itu diapain gitu. Nah, banyak banget ketika udah join teman-temannya ke kita itu biarin aja kayak gitu loh. Nah, teman-teman coba deh gitu kan. Kalau yang udah join itu dibina dengan sangat baik.
dibina dengan sangat baik. Coba gini teman-teman, Oriflame itu menyediakan banyak banget program kerja setiap bulannya, sangat baik. Jadi teman-teman manfaatin dengan baik. Coba setiap timnya, maaf ya sangat bersih. Ya, coba teman-teman sekalian yang misalnya kalau udah join ke teman-teman, satu orang aja yang sudah ikut ke teman-teman sekalian, pintarin sampai maksimal untuk bisa jualan tutup poin 100 poin kalau dia mau berbisnis. Ingat ya, yang mau berbisnis ya. Jadi maksimalkan dia mau 100 poin. Kemudian ada program kerjanya, apa yang disediakan Oriflame itu selalu diajarkan kepada timnya. Contoh ya, kalau kayak bulan ini nih, bulan ini kita ada program kerja, kita dapetin panci orang kaya ya Bo, ya kan, 200 poin kita bisa dapetin panci. Nah kalau mau 9% gampang banget ya kan, kita dengan gampangnya ngajarin 5 orang aja yang bisa berhasil dapetin panci, kita udah 1200 poin, artinya kita 9%. Nah itu tadi, ketika kita udah pintar secara success plan-nya, kita udah tahu hitung-hitungannya, bonusnya, kita udah tahu itu semua, jadi kita kejar itu, afirmasi positif untuk setiap pekerjaannya. Contoh ya contoh ya teman-teman, misalnya gini nih, aku setiap bulan tuh punya target kerja. Aduh, panas banget di rumahnya nggak ada AC. Contoh ya teman-teman sekalian, aku waktu dari bulan pertama join itu di bulan Juni. Di bulan Juni aku closing 6%, hanya dalam waktu 1 minggu ya. Aku ingat itu 1 minggu aku punya downline. 2 downline aku langsung berhasil mendapatkan waktu itu roster roster makan itu ya, pemanggang roti ya. Nah sebisa mungkin berapapun orang yang join ke aku mendapatkan itu. Alhasil poin yang terkumpul itu lebih dari 600. Kemudian aku lihat lagi, aku mau gaji berapa nih. Oke, aku punya big why yang besar, join Oriflame, aku mendapatkan 5 juta per bulannya karena kami punya cicilan mobil gitu. Jadi ada big why besarnya. Kalau kalian cuman join di Oriflame ikut-ikutan sama teman, atau cuman gak enak sama teman, sama aja gitu loh. Kita mau dipukulin sampai berdarah-berdarah pun, kalau kita ngerjain bisnis ini tidak dari hati, hasilnya tidak dari hati teman-teman. Coba kasih hati ke pekerjaan ini, maka hasilnya akan membuahkan yang baik banget. Yang aku ingat saat itu ketika aku udah closing 6% di tanggal 30 Juni kalau nggak salah ya, di tanggal 1 Juli saat itu aku langsung setting target dari awal bulan, dan kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 31 closingnya harus kerja, tidak boleh ada fluktuasi pekerjaan. Kayak biasa begini nih, yang Mada perhatikan orang-orang di Oriflame itu kerjanya nih, dari tanggal 1 tuh meningkat, terus di tanggal di minggu kedua mulai menurun, di minggu ketiga mulai menurun, naiknya 1 ponas. Nah itu yang nggak baik banget ya. Jadi buat teman-teman sekalian, coba perhatikan cara kerjanya untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sangat baik. Harus disetting punya agenda kerja, harus tahu tanggal 1 tanggal 31. Dimanfaati teman-temannya semaksimal mungkin, timnya semaksimal mungkin. Dan oke, aku nggak bisa langsung balas teman-teman karena aku fokus mau ngejar waktu dulu ya. Oke ya, dapat ya teman-teman, dibina timnya, punya waktu punya jadwal kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 dengan sangat baik. Jangan sampai ada waktu yang buat males-malesan. Ingat ya, bangun bisnis di sini. Oke, karena waktunya udah habis teman-teman, jadi hanya itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau kejar SM. Jangan lupa kuantitas dari prospekan kalian menentukan banyak atau tidaknya orang yang mau join dengan kalian. So, bina yang benar orang-orang yang sudah join, dan jangan lupa punya catatan kerja. Bye.